hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget, buket blaket taket, apa mending digoreng esi anget-anget. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di pukul 10 kami hadir di Mosaik Budaya dan alhamdulillah di hari ini pula saya kedatangan tamu di studio Pro 4 RRI Makassar bicara mengenai peran literasi sastra di tengah masyarakat di era digital. Dan bersama Dr. Rusdiah M. Hum, beliau adalah Dekan Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan Universitas Muslim Indonesia UMI. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Bu Dokter, ini pagi hari ini alhamdulillah sama fakultas ya di sastra begitu. Ya. Nah, kalau bicara di era digital, pastinya yang serba cepat juga penuh distraksi, perhatian masyarakat khususnya itu generasi muda semakin tersita oleh konten instan. Ya. Ada juga visual dan interaktif di sisi lain. Nah, sastra ini juga sebagai bagian penting dari kebudayaan dan literasi yang mengalami tantangan baru dalam mempertahankan relevansinya. Namun, Bu Dokter, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan literasi sastra melalui platform digital seperti media sosial, ada juga blog, podcast, dan juga e-book. Nah, Bu Prof, di acara Talkshow kita hari ini diharapkan juga menjadi wadah refleksi lah dan tukar pikiran mengenai peran strategis literasi sastra di era digital serta bagaimana mencari solusi maksud saya dan strategi untuk memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat. Nah, Ibu Prof, berhubung dengan topik kita di pagi hari ini. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan literasi sastra dan bagaimana perbedaannya dengan literasi pada umumnya, Bu Dokter? Iya. Silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haryanti sebagai host dan saya sapa-sapa Assalamualaikum kepada semua pendengar RRI Pro 4 Makassar 92.5 FM. Yeah. Jadi memang menarik sekali bahwa di masa atau di era sekarang ini kita tahu sama-sama bahwa era digitalisasi itu memang merupakan era di mana kita tahu bersama bahwa ketika kita berbicara tentang literasi, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahwa literasi itu cuma sebatas bagaimana kita menulis membaca, itu secara umum. Tetapi kalau kita melihat bagaimana literasi itu berkembang khususnya kepada misalnya di Fakultas Sastra ya. Yeah. Jadi memang kalau kita berbicara literasi sastra di era atau budaya di era digitalisasi ini tentunya kita bagaimana bisa memahami, kemudian menganalisis dan tentu bagaimana kita bisa mengembangkan literasi tersebut dengan tentunya bagaimana kita dengan adanya etika-etika yang ada dalam literasi tersebut. Iya, saya kira itu Mbak. Iya. Bu Dokter, saya di awal membacakan bahwa ada blog di situ, ada Facebook ada yang namanya TikTok sekarang. Iya. Ya. Jadi itu juga semuanya pakai literasi ya, betul, Bu Dokter ya. Betul, Mbak. Karena kalau kita bicara mengenai literasi, pasti harusnya ditahu bahwa kita sedang ngomong secara biasa live, Bu. Betul, Dokter. Nah, Bu Dokter, apakah literasi digital hanya sebatas kemampuan teknis ya, menggunakan gawai atau gadget saja dan internet, atau ada aspek lain yang lebih mendalam, Bu Dokter? Iya, saya kira berbicara tentang literasi bukan cuma melalui gadget, bukan cuma melalui media sosial lain. Saya kira untuk literasi itu banyak yang bisa kita kembangkan. Ya, diantaranya misalnya bisa kita melakukan suatu pelatihan-pelatihan tentang literasi ya,
workshop, kemudian hal-hal yang lain tentunya, sehingga kita tidak berpatokan bahwa kita cuma punya gadget ini cuma bisa dengan literasi. Literasi itu bisa kita lakukan dengan gadget misalnya. Saya kira hal itu masih bisa kita kembangkan dengan adanya seperti tadi ya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk pengembangan literasi tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan seperti tadi. Iya. Bu Dokter, kalau kita menjual, contoh menjual live di sebuah platform begitu, kan harus punya literasi yang bagus, supaya orang tertarik untuk membeli atau apa ya dibilang orang atau tertarik dengan barang yang kita jual. Nah, apakah itu juga penting dalam promosi suatu benda atau juga barang yang kita jual gitu, Bu? Iya, tentu betul sekali Mbak Haryanti bahwa tentu dengan berpromosi untuk mengembangkan literasi tersebut adalah tentunya sangat dipentingkan ya atau sangat diperlukan bagi kita. Seperti kami misalnya kalau kita ini kan ada dari UMI ya. Itu kan memang kita memegang yang namanya ada etika-etika, jadi bukan cuma hanya sebatas di kampus tetapi termasuk juga literasi yang kami akan jual. Contohnya seperti kami ya, karena kan kita mempunyai visi misi, misalnya berilmu amalia, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah. Jadi tentunya kita mempromosikan hal tersebut dengan cara bagaimana orang tertarik ya, terus bagaimana kita mengembangkan literasi tersebut sehingga orang tertarik. Misalnya seperti tadi kami mengadakan promosi-promosi tentang literasi ya di tempat-tempat yang mungkin di situ bisa memberi peluang bagi kami. Jadi sehingga di situ literasi bukan cuma sebatas dia bagaimana literasi itu secara umum ya, tetapi bagaimana dia berkembang khususnya bagi kami tentu bagaimana di dalam budaya kita ya. Kemudian bagaimana dia berada di sastra seperti tadi, bagaimana kita memahami, menganalisis dan tentu kita membuat suatu literasi yang memang berterima dan itu beretika. Iya, saya kira seperti itu. Baik, Bu Dokter, bicara mengenai posisi sastra dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di tengah arus digitalisasi informasi yang begitu cepat. Nah, bagaimana sebenarnya posisi sastra saat ini, Bu Dokter, kalau kita melihatlah dalam lingkungan sosial masyarakat di era digital? Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih banyak. Jadi saya masuk sedikit ya, Mbak Haryanti, sebelum saya masuk tadi bagaimana posisi sastra, karena kami itu di Fakultas Sastra, ya walaupun namanya sastra, tapi kita sudah ada perkembangan, yaitu Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Jadi tentu di dalamnya bagaimana kita mengembangkan literasi-literasi itu dengan kesastraan. Tentu di dalamnya ada budaya, ya, ada pendidikan. Kemudian untuk di dalamnya juga ada komunikasi. Jadi tentu bagaimana kami mengembangkan hal tersebut untuk literasi kami kepada masyarakat. Misalnya kami memang untuk mengembangkan budaya literasi tersebut atau mengembangkan literasi, kami mengadakan misalnya workshop. Iya, jadi kami ada workshop tentang literasi, kemudian kita ada pelatihan-pelatihan, kemudian kita juga ada bahkan ada seminar internasional atau konferensi. Jadi tentunya dengan hal tersebut, literasi-literasi yang kami lakukan di dalam bingkai yang tadi saya sebutkan, maka itu bisa tentu mempromosikan literasi sehingga masyarakat yang mungkin masih awam tentang bagaimana budaya literasi yang ada itu bisa difahami. Seperti itu. Baik. Nah, Bu Dokter, ini kalau bicara mengenai sastra di era digital saat ini, apakah era digital itu mengancam eksistensi sastra atau justru membuat ruang baru bagi perkembangan sastra itu sendiri? Iya, saya kira kalau kita berbicara tentang apakah
literasi itu bisa menghambat ya. Saya kira kalau kita berbicara tentang digitalisasi, literasi, itu tentunya bagaimana kita bisa menangkap hal tersebut. Tentunya kita, kalau mungkin kita biasa dengar dengan digitalisasi kadang-kadang bisa berdampak negatif. Saya kira kalau sastra tidak memandang ke situ, Mbak Haryanti dan para pendengar dari Pro 4, bahwa kami itu memang justru peluang bagi kami ya, dengan adanya literasi itu, maka dengan era digitalisasi ini berpeluang sekali bagi kami untuk mengembangkan literasi yang ada di Fakultas Sastra. Iya, seperti itu. Jadi tentu bagaimana kita dengan hal tersebut, tentunya ada kajian-kajian dengan literasi. Kemudian bagaimana kita adakan pengabdian kepada masyarakat melalui literasi, digitalisasi. Dan saya kira kami juga sudah menekankan kepada mahasiswa, dosen ataupun mahasiswa, bahkan karyawan, memang kita kalau sudah di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi Pendidikan itu memang kita sudah era digitalisasi. Jadi hampir tidak lagi kita menggunakan kertas seperti itu. Begitu. Iya. Jadi semuanya menggunakan gadget. Kita menggunakan digitalisasi itu, tetapi sebagai pengembangannya kita tetap juga tertentu tetap ada dengan hal-hal yang lain. Contohnya misalnya sekarang tidak ada lagi mahasiswa untuk mana kertasnya untuk isi kartu rencana studi misalnya. Itu tidak ada lagi. Jadi semua berpatokan, dosen pun seperti itu. Jadi pakai laptop, handphonenya, Jadi tidak perlu lagi misalnya ada anak-anak kita yang ada di daerah tiba-tiba harus ke daerah. Jadi tidak perlu takut, mereka bisa membuka gadgetnya saja atau melalui laptopnya bisa mereka lihat apa perkembangan yang ada di kampus UMI, khususnya di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Saya kira seperti itu, Mbak. Yang penting ada jaringan internetnya juga. Iya, betul sekali. Dan kami memang sudah difasilitasi. Tentunya memang kekurangan tentu kita lihat kalau misalnya di daerah ya. Tentu bagaimana dengan seperti tadi yang Mbak Haryanti katakan bahwa mungkin internetnya seperti itu. Baik. Ibu dokter, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang lagi dengan beberapa perbincangan yang akan dilanjutkan selepas yang berikut ini. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka, kita bersatu. Di
bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is big anak-anakku, memeluk indahnya kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Jadi kalau bicara tentang literasi sastra, bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis karya sastra, tetapi juga mencakup pemahaman nilai. Nah, tentunya di sini adalah budaya, empati juga yang terkandung dalamnya. Nah, oleh karena itu ya diperlukan juga ruang diskusi ya, Iya, Bu betul. Dokter ya. Nah, untuk itu Bu Dokter tadi sempat juga dibahas mengenai beberapa kegiatan dan keterlibatan dosen di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI. Nah, sejauh mana sebenarnya institusi pendidikan memfasilitasi literasi sastra di era digital ini, utamanya Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI. Apakah ada pendekatan yang perlu diubah atau ditambahkan? Dan apa saja Bu Dokter yang pernah dilakukan Fakultas Sastra Ilmu Kedokteran, maksud saya Ilmu Komunikasi, mohon maaf, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI dalam meningkatkan literasi sastra di tengah masyarakat? Silakan Bu Dokter. Terima kasih banyak Mbak. Jadi pendengar Pro 4 RRI, seperti yang disampaikan tadi, jadi saya menambahkan bahwa apa saja yang telah kami lakukan ya. Jadi beberapa yang telah kami lakukan untuk meningkatkan kegiatan di literasi di era digitalisasi ini. Misalnya seperti tadi kami melakukan dan itu dapat support dari pimpinan bahwa kami melakukan kegiatan-kegiatan apakah itu dosen dan mahasiswa, yaitu melakukan kegiatan pelatihan, workshop, konferensi tentang literasi. Iya. Jadi semua program studi yang ada memang disupport oleh pimpinan di universitas bahwa kami ini harus memang selalu memberikan untuk memperkenalkan dan mengembangkan literasi bagi dosen kami, mahasiswa kami, bahkan bagi staf kami yang ada. Jadi untuk seluruh sivitas, jadi itu tidak terbatas cuma dosen. Di lain lagi kami juga mengundang orang-orang yang berkompeten di literasi di era digitalisasi itu dengan mengadakan kuliah tamu. Oh, iya, begitu. ada juga kuliah tamu yang kami tampilkan. Apakah itu kami lakukan langsung mereka datang ke tempat kami atau kita melakukannya via Zoom. Jadi saya kira juga ini hubungannya dengan digitalisasi ya. Jadi kita juga kalau misalnya kuliah tamunya itu kita undang yang dari luar negeri ya. Orang asing, jadi mungkin keterbatasan untuk mereka hadir di tempat kami. Jadi itu kami ya melalui Zoom. Yang lain lagi tentu kita melakukan kegiatan pameran, ya pameran literasi, ya. Juga bagaimana dengan tim kami, jadi kami juga punya tim promosi, di dalamnya tentu ada bagaimana mempromosikan literasi itu, apalagi di zaman di era digitalisasi ini. Jadi tim juga itu
atau kami melakukan juga bukan cuma di Kota Makassar, tetapi juga melintas provinsi dan ke daerah-daerah yang lain. Kira seperti begitu. itu. Iya. Baik. Nah, Bu Prof, kan tadi sempat bilang bahwa banyak sekali kegiatan dilakukan di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI. Terutama ini apalagi bicara tentang peran komunitas. Nah, bagaimana peran komunitas literasi dan penggiat sastra dalam membangun minat baca dan juga apresiasi sastra di tengah masyarakat yang serba instan, Bu Dokter, silakan. Iya. Terima kasih. Jadi yang kami lakukan bagaimana kita membangun minat baca. Tentu di dalamnya di sini kita mengadakan kegiatan literasi, yaitu komunitas literasi dan pegiat sastra dapat mengadakan kegiatan literasi seperti diskusi buku, ya, kemudian workshop, menulis dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Kemudian kami juga melakukan atau mempromosikan buku dan sastra. Jadi di sini tentunya komunitas-komunitas tersebut dapat melihat hasil promosi itu dengan adanya buku dan sastra melalui media sosial ataukah event-event dan kegiatan-kegiakan lainnya. Iya. Bu Dokter, kalau bicara mengenai sastra apa yang biasa dilakukan? Seperti mungkin mendongengkah, yang minat baca itu ya, maksudnya mendongengkah atau membaca sastra lisan lontara, atau apa yang biasa contoh-contohnya Bu Dokter mungkin bisa diberikan? Dan juga kalau bicara mengenai kegiatannya, itu ada hari-hari tertentu Bu Dokter atau tidak? Iya. Oke, terima kasih. Jadi kegiatan yang kami berikan kepada mahasiswa dan itu bisa menunjang juga proses belajar mereka. Jadi memang mereka tuh sudah dibekali. Jadi sejak mereka masuk kuliah di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan, tentunya seperti tadi yang di awal saya katakan, mereka sudah diajari bagaimana mengenal literasi itu dengan digitalisasi. Misalnya mendaftar apa dan seterusnya, kontak mereka kepada dosen ataukah kepada pegawai. Sedangkan tugas yang mereka itu berbagai cara yang kami berikan dan memang masalah seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Haryanti itu ada. Jadi mereka bisa membuat dongeng-dongeng, kemudian mereka membuat puisi, mereka melakukan lomba-lomba ya. Dan memang kami baru-baru ini 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu kami melakukan lomba. Jadi itu lomba untuk 6 program studi yang ada di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Karena kami itu ada 6 program studi ya. Mbak Haryanti ada sastra Inggris, sastra Arab, sastra Indonesia, ilmu komunikasi, kemudian pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi untuk konten ataukah mungkin program-program yang mereka lakukan untuk mengembangkan literasi khususnya dengan di era digitalisasi ini, maka tergantung dari program mereka. Tapi kemarin yang kami lakukan itu secara umum dari 6 program studi, kami melakukan lomba. Jadi lomba membuat promosi dengan digitalisasi, dan itu alhamdulillah banyak betul ternyata di mahasiswa kami itu atau di anak-anak kita, anak-anak Indonesia ya, itu banyak yang bisa mereka berikan kepada kita. Jadi kami dengan begitu tentunya mereka bisa kembangkan literasinya. Bahkan di dalam menulis ya, karena kami ada sastra, menulis atau untuk karya tulis terakhir mereka, proposal skripsi itu mereka juga banyak menulis tentang itu. Begitu. Lontara, mengkaji lontara, kemudian tentang dongeng-dongeng ya. Seperti itu. Oke. Nah, Bu Dokter, sejauh mana praktek yang ada di lapangan kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di Fakultas UMI, selain tadi ada membantu minat baca, apakah dengan adanya kegiatan itu mereka bisa langsung mengupload apa yang dilakukan di
platform yang ada seperti mungkin TikTok, Facebook atau Instagram yang disediakan oleh Fakultas Ilmu Sastra ini sendiri. Iya, saya kira hasil-hasil mereka ya Bu Dokter. Iya. Jadi hasil-hasil mereka saya kira mereka langsung. Jadi memang salah satu juga yang mereka harus lakukan adalah setelah tadi yang kami lombakan itu mereka harus share. Jadi memang mereka share ke TikTok, Instagram, ke Facebook ataukah media sosial yang ada. Jadi memang mereka dan kita pantau ya. Jadi itu kita memantau. Dan terbukti bahwa banyak masyarakat yang tahu bahwa dengan itu ternyata alhamdulillah ya mahasiswa kami juga bahkan ada yang sudah mendapatkan lomba-lomba di luar itu mereka mendapat juara tentang literasi seperti itu. Apa itu biasa Ibu Dokter contohnya? Jadi contohnya misalnya mereka membuat tulisan karya-karya yang diperlombakan. Jadi bukan sebatas di kampus kami tetapi di luar. Kemudian mereka seperti tadi itu dengan platform yang ada itu mereka ikut lomba. Jadi artinya bisa saya katakan bahwa sastra ilmu komunikasi pendidikan fakultas ini bisa tonje Mbak Haryanti. Bukan cuma kita berada pada kalau digitalisasi berarti mungkin cuma fakultas yang berhubungan dengan digitalisasi. Saya kira tidak seperti itu. Jadi sehingga dengan era digitalisasi ini literasi itu bisa mereka kembangkan seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana peran orang tua terhadap literasi yang ada. Karena kalau bicara tentang literasi ya kembali kepada bagaimana budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan, sopan santun, tata krama dan lain sebagainya. Kita jeda dulu Ibu Dokter, kita dengarkan yang berikut ini. Aku ada di mana nih? Kok gelap? Welcome home. Loh, kalian kok ada di sini? Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget. Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya? 100 buat kamu. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan. Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Pada 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Hey, berita tersebar pada para pemuda dan tokoh nasionalis di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta. Di tanggal 15 Agustus 45, golongan muda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Bung Karno Hatta pilih untuk berunding dahulu. Hey, 16 Agustus tahun 45, para pemuda menculik Soekarno-Hatta. Rengas Dengklok Karawang itulah tempatnya, tempat Soekarno-Hatta didesak pemuda. Pak Ahmad Subarjo yakinkan para pemuda, lalu Soekarno-Hatta dibebaskan pemuda. Mereka kembali lagi ke kota Jakarta, lalu berkumpul di rumah Tadashi Maeda. Hey, teks proklamasi dirumuskan di rumahnya oleh Pak Ahmad Subarjo Soekarno-Hatta. Pak BM dia menyimpan teks yang aslinya. Pak Sayuti mengetik teks proklamasinya pada 17 Agustus tahun 45 di Jalan Pegangsaan Timur Kota Jakarta. Di kediaman Soekarno itulah tempatnya teks proklamasi kemerdekaan dibacanya. Hey, Ibu Fatmawati menjahit benderanya.
Latif Suhud Trimurti itu paskibranya. Penuh harap dan tegang itu suasananya di hari kemerdekaan Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini masih bicara tentang literasi di era digital dan tentunya masyarakat juga terlibat di dalamnya. Baik, kita coba ke Ibu Dokter kembali. Bu Dokter, sebenarnya bagaimana Bu Dokter melihat peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka agar menjadi pengguna internet yang literat dan bijak bersosial media? Silakan Ibu Dokter. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang tua tentunya perannya di sini ya, Mbak. Bagaimana peran orang tua itu terhadap anaknya ya, iya, atau mungkin keluarga lain, iya, yang kita lihat memang sekarang bagaimana orang tua itu melihat bukan dari negatifnya tentunya. Tentu orang tua bisa mengontrol. Jadi memang kita sebagai orang tua harus betul-betul bisa menyiasati bagaimana anak-anak kita ini menggunakan platform digitalisasi yang digunakan, karena tidak sedikit juga kita lihat bahwa ada yang saya tanda kutip ya, mungkin ke negatif ya, tapi tentunya peran orang tua kita kalau saya lihat di Sulawesi Selatan ya, tentu kita harus banyak memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita ya. Tentunya orang tua harus lebih bijak bahwa jangan kita mengatakan bahwa jangan itu terus misalnya lihat gadgetnya ya, laptopnya sehingga terbengkalai. Saya kira anak-anak kita banyak dengan platform mereka itu mereka juga mendapatkan prestasi. Saya kira seperti kita, budaya kita di Sulawesi Selatan ya, tentu kita bisa lihat bagaimana etika-etika kita bermedia sosial ya. Tentunya seperti tadi itu kita dengan sastra budaya itu kita mengajarkan masyarakat, tentunya di dalamnya juga itu ada orang tua yang mungkin kita bisa berikan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana sih bermedia sosial yang bijak, yang beretika, yang tentu bisa berterima dan tentu akan mengembangkan literasi anak-anak kita. Iya, seperti itu. Iya, kan Bu Dokter, kita lihatlah sekarang bukan tidak dipungkiri lagi banyak ibu-ibu modern yang punya peran yang sangat penting lah dalam kehidupan. Curhat di media sosial. Ya. Sebenarnya menurut Ibu Dokter sendiri, bahwa apakah itu bijak dalam berliterasi, apalagi curhat di media sosial? Iya. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Mbak. Bukan hanya anak saja ya, iya. Karena biasa anak juga itu curhat di media sosial. Iya, baik itu di Facebooknya atau di media Instagramnya. Iya, silakan Bu. Iya, terima kasih pendengar RRI Pro 4 Makassar. Saya kira kalau menurut saya ya, Bu Dokter. Menurut saya itu sangat tidak bijaksana. Mengapa? Karena kalau saya pribadi, mengapa sih yang ada di diri kita harus expose kalau itu tidak memberi manfaat kepada orang lain. Dan tentu juga itu akan memberi dampak kepada kita, diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ke media sosial ada masalah seperti ini ya, begini-begini. Jadi mestinya masalah kita cukuplah kita yang tahu.
Kalaupun mungkin ada di sekitar kita keluarga atau seperti kami ada dosen yang harus tahu, mahasiswa, itu cukup di kita, nggak usah digembar-gemborkan lah istilahnya di media sosial. Karena itu tentu dampaknya bukan cuma yang bersangkutan yang upload, tentu juga dampaknya kepada yang lain. Mungkin seperti saya, kalau misalnya saya punya masalah kemudian saya harus upload misalnya, atau saya harus masukkan ke Facebook, tentu bukan cuma pribadi saya yang kena, tetapi semua institusi masyarakat yang ada di sekitar saya, keluarga saya. Jadi kalau saya silakan kita upload tentu yang baik-baik, tentu yang memberikan manfaat bagi kita dan orang lain. Tidak perlu kalau saya pribadi tidak perlu. Kenapa sih kita harus melakukan seperti itu? Dan memang seperti tadi Mbak Haryanti katakan, saya juga biasa melihat-lihat, loh kenapa ini masalahnya kok sampai di-upload di media sosial. Saya bahkan Mbak Haryanti, kalau saya itu kalau melihat misalnya saya buka Facebook atau mungkin di WA ada teman-teman, mungkin dosen atau pegawai ataukah mungkin mahasiswa, itu mereka mengupload yang tidak berkenan, tidak perlu ditahu oleh orang umum, saya biasa menghubungi. Saya katakan tolong dihapus. Iya. Biasa kan ada Seperti status itu. WA. Iya, status WA seperti dokter, itu ya. Iya. Iya, Tapi kita kembali lagi, kadang-kadang kan ada orang juga mungkin ya kita sudah memberitahu, tapi kalau memang dia tetap dengan seperti itu, saya kira itu yang penting kita sudah memberitahu bahwa itu tidak memberi manfaat. Iya. Iya, betul sekali. Dan bahkan bisa merugikan baik kita maupun orang lain. Itu validasi sebenarnya, iya, Bu Dokter ya. Iya. Nah, Bu Dokter tadi sempat bilang bahwa kita peran orang tua lah. Iya. Anak-anak sekarang kan kalau main gadget, mohon maaf tanda kutip, bahasanya sudah, literasinya sudah jorok begitu kadang-kadang. Kalau marah meluapkannya dengan kata-kata yang tidak sopan begitu. Nah, sebenarnya apa bimbingan yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, Bu Dokter? Iya. Terima kasih. Jadi tentu kalau menurut saya yang perlu kita beritahukan kepada anak kita seperti tadi, mungkin kita sampaikan ya dengan bijak, karena memang namanya anak-anak ya. Iya, anak sekarang beda, Bu Dokter. Kadang-kadang kita mungkin di sekitar kita juga ya, mungkin di lingkungan keluarga saya atau di lingkungan Mbak atau mungkin di lingkungan pendengar-pendengar RRI Pro 4 ya, bahwa memang kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri. Jadi mungkin kalau menurut saya perhatian orang tua kepada anak itu yaitu tentu kita memberikan mereka pelajaran-pelajaran tentang bagaimana bermedia sosial yang baik ya. Terus memberikan juga mungkin bacaan-bacaan ya kepada mereka. Mungkin kita seperti yang kami tempuh di Fakultas Sosial Komunikasi Pendidikan, kami juga memang memperhatikan karena kita tahu bahwa kadang-kadang keterbatasan orang tua ya untuk kepada anak-anaknya atau kita sendiri kepada anak-anak kita. Jadi tentunya bagaimana kita keterbatasan itu kita berikan ya kepada anak-anak. Nasihat kemudian tentu kita harapkan dari tempat sekolah ya juga walaupun kita tahu bahwa di sekolah juga itu kadang-kadang terbatas, kami pun juga seperti di kampus jadi memang kami kalau di kampus di UMI itu khususnya ke Fakultas Sosial Komunikasi Pendidikan itu memang kita ada istilahnya biasanya setiap prodi itu mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa memberitahu mereka bahwa mungkin ada isu-isu sekarang seperti ini, kita memang sudah antisipasi jangan sampai isu-isu itu berkembang ke anak-anak kita sehingga juga dia ikut-ikutan untuk masuk ke media sosial seperti itu. Oke, jadi ada memang apa ya namanya warning, betul. Ada lampu hijau, bukan merah, lampu merah atau lampu kuning begitu, Bu Dokter ya untuk mereka. Baik Bu Dokter, kita jeda dulu, kita akan kembali selepas yang berikut ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini menjelang siang, sahabat budaya. Kita perlu tahu pastinya era digital ini, Ibu Dokter, ada tantangannya. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh sastrawan dan penggiat literasi dalam menyampaikan nilai-nilai sastra melalui media digital? Silakan Bu Dokter. Terima kasih. Jadi tentu kita tahu sama-sama bahwa segala sesuatunya itu ada tantangannya ya, Mbak. Tentu kita untuk sastrawan dan penggiat literasi tentunya ada beberapa tantangan yang kita hadapi, diantaranya yaitu adanya keterbatasan perhatian. Di sini tentunya masyarakat yang serba instan ya, kadang-kadang ya, tapi tidak semua, tapi umumnya itu masyarakat yang serba instan yang kami hadapi itu dan memiliki banyak pilihan, sehingga membuat perhatian kita terhadap sastra menjadi terbatas. Jadi mereka terbatas karena seperti itu. Kemudian tantangan kedua, itu tantangan pertama. Tantangan kedua kita adalah adanya kompetisi dengan konten ya. Iya, kadang-kadang adanya di situ. Kita lihat sama-sama bahwa konten sastra itu harus bersaing. Iya, jadi kita harus tahu bahwa dengan konten lain yang lebih populer. Jadi situ ada tantangan kita. Jadi misalnya kita kolaborasi sehingga yang tadi ada tantangan kita ya. Misalnya video, musik dan yang lain. Yang ketiga tantangan kita sebagai sastra dan penggiat literasi itu tentunya adanya keterbatasan waktu. Kita tahu bahwa masyarakat yang sibuk membuat masyarakat yang sibuk sehingga waktunya itu tentu akan terbatas membaca dan mengapresiasi sastra. Karena sibuknya kadang-kadang terbatas. Kemudian yang keempat tantangan kami adalah adanya perubahan kebiasaan membaca. Jadi kita sadari seperti itu bahwa saya kira Mbak Haryanti bisa lihat ya mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana perubahan kebiasaan itu membaca dari bentuk cetak ke digital. Lebih banyak ke digital sekarang Bu Dokter. Sekarang digital. Tapi terkadang juga dari bentuk cetak ke digital membuat sastrawan dan penggiat literasi itu harus beradaptasi dengan teknologi baru. Biasa begitu ya Bu seperti Dokter. itu. Nah Bu Dokter, kalau bicara tentang digitalisasi kembali lagi. Nah, bagaimana literasi digital dapat membantu masyarakat dalam menghadapi fenomena hoax atau berita yang tidak benar atau misinformasi yang marak di internet ya. Kita tahu lah sekarang Bu Dokter banyak sekali tuh literasi yang menulis kata-katanya manis sekali, semanis jambu atau semanis coklat pokoknya begitulah Bu Dokter. Tapi kenyataannya tidak seperti itu begitu Bu Dokter. Mungkin Bu Dokter bisa memberikan gambaran lah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Saya kira kalau kita menghadapi seperti itu yang hoax, itulah tadi katanya
check and share. Oh, check and kalau share. saya begitu. Oke. Jadi saya memang pribadi ya. Kalau misalnya saya mendapatkan konten atau apa namanya? Ya, konten-konten yang memang diragukan, ya tidak perlu kita share lah. Kalau saya pribadi itu kalau saya dapat konten, kalau saya ragu saya cari mungkin di Google atau di mana. Bahkan kalau misalnya ada hal-hal mungkin yang di share itu konten itu berita-berita itu yang mungkin memasukkan itu orang yang saya kenal atau apa, saya sampaikan bahwa apakah ini sudah betul. Dan memang kami sudah sampaikan, kami sudah berkomitmen dengan teman-teman yang ada bahwa tolong jangan share kalau memang itu masih diragukan. Karena kita tahu bersama bahwa dampaknya sangat besar ya. Ya seperti tadi mungkin ada anggota dari kami ya. Apakah itu dosen kami, apakah itu pegawai kami, mahasiswa kami yang share sehingga dari ini dia katakan si ini padahal mungkin sumbernya juga pertama bukan dari kami, tentu itu akan memberikan dampak negatif juga kepada kita. Jadi tentunya kalau menurut saya ya itu tadi cek dulu ya, dicek betul-betul. Jangan kita share, bahkan kalau kita ragu ndak usah lah, mungkin sebatas di platform kita ya cukup di sini, ndak usah kita share. Iya. Oke, ya saya kira orang-orang seperti terdekat itu. saja Iya. mungkin Bu Dokter ya. Nah Bu Dokter, bagaimana Bu Dokter melihat sejauh ini peran dari media sosial dan platform digital lainnya dalam membentuk literasi digital masyarakat saat ini, apalagi bilang era modern dah. Pokoknya banyaklah literasi-literasi yang di luar dari KKB Bu ya, biasanya begitu, atau bahasa baku kita. Bahasa gaul lah orang bilang. Nah, bagaimana itu Bu Dokter melihat peran media dalam hal ini? Apakah mereka harus mengkat atau apakah mereka harus juga bilang oh ya bahasanya tidak sesuai lah dengan literasi yang ada? Bagaimana itu Bu Dokter melihat? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini, media-media sosial itu memang harus bijak ya. Bahwa kita harus melihat literasi itu memang yang sebenarnya. Jangan kita membuat berita-berita ya atau tanda kutip kata-kata yang memang mungkin ya di satu pihak ada yang tahu, di pihak lain tidak ditahu, karena memang itu terkadang kita lihat berita-berita itu yang tidak benar ya. Kemudian mungkin kalau kita seperti orang bahasa melihatnya ya, orang bahasa komunikasi itu melihatnya bahwa ketika kita mendidik ya, tentunya kita jangan memperlihatkan berita-berita di media sosial yang memang tidak berterima. Artinya begini, tidak usah jauh-jauh ya Mbak, bahasa saja. Jangan kita media sosial itu jangan memberikan kata-kata yang memang tidak ada di dalam bahasa itu, apalagi mungkin keluar dari yang ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga kita mengajari juga dia, oh ini bahasa ini memang ada, kata-kata ini memang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam kita berliterasi, literasi itu di media sosial itu ada juga istilahnya bahasa prokem ya, atau misalnya bahasa-bahasa, dan memang dalam bahasa itu boleh saja karena memang ada yang berterima, tetapi ada bahasa yang memang mungkin seperti tadi kita katakan jorok, yang mungkin secara etika kita khususnya di Sulawesi Selatan itu kita tidak bisa menerimanya. Jadi mungkin disinilah perannya media sosial untuk bisa memilah dan memilih, memilah dan memilih apa-apa yang bisa kita share, apa-apa yang bisa kita tampilkan di media sosial tersebut. Saya kira seperti Bijaklah itu. bersosial media. Bersosial. Betul sekali Bu Dokter. Nah Bu Dokter, di kesempatan kali ini mungkin yang terakhir, apa yang Ibu Dokter ingin pesankan kepada generasi muda tentang pentingnya literasi sastra di era yang serba digital ini? Silakan Ibu Dokter. Iya, saya kira kalau menurut saya hal-hal yang bisa kita
berikan kepada generasi ya. Bagaimana pentingnya, yang pertama bagaimana kita membuka wawasan. Iya. Jadi kita sudah harus menerima, tidak ada lagi bahwa saya tidak tahu lihat ini, saya tidak tahu lihat ini. Muda, tua, apalagi yang muda. Jadi membuka wawasan, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan yang namanya empati kita, ya. Jadi kita harus mengembangkan empati kita terhadap pengembangan literasi digitalisasi ini. Kemudian yang lain lagi tentunya adalah bagaimana kita meningkatkan kolaborasi kita juga. Ya tentunya dengan begitu kita bisa berkolaborasi dengan meningkatkan adanya kepada generasi muda. Jadi bukan kita mengajak mereka generasi muda untuk berkolaborasi dengan meningkatkan kreativitas. Tentunya di sini kolaborasi yang dimaksud adalah kita meningkatkan kreativitas terhadap literasi yang ada di era digitalisasi kepada generasi muda kita. Karena kami tahu bahwa mereka itu sebenarnya ketika kita berikan ruang, kita berikan mereka sesuatu untuk literasi di era digitalisasi ini, saya kira mereka bisa kembangkan. Kadang-kadang kita melihat bahwa bukan cuma generasi muda yang memang, tetapi coba kita lihat ya, Mbak, yang disabilitas pun, mereka juga bisa kembangkan kreativitas mereka. Jadi seperti tadi, mengembangkan wawasan, kemudian tentu kita memberikan mereka, kita berkolaborasi dengan mereka dengan mengembangkan kreativitas mereka, wawasan dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Dr. Rusdia M. Hum. Beliau adalah Dekan Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar, di topik kita peran literasi sastra di tengah masyarakat di era digital. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.